Barusan ada pertanyaan di media sosial nih. Jadi dia itu menderita hipertensi jas putih. Jadi tensinya cuma tinggi kalau pas ketemu dokter atau ke rumah sakit atau ke klinik ya. Terus dia dikasih obat sama dokternya. Kalau di rumah tensinya selalu normal. Yang ditanyakan adalah apakah dia harus konsumsi obat terus-menerus? Karena tiap rumah sakit ya tetap seperti itu, tensinya tetap tinggi. Menarik ya, ini tentang hipertensi jas putih. Kita bahas ya. Mengingatkan aja, Friends, hipertensi jas putih saya sudah pernah jelaskan panjang kali lebar di beberapa video saya ini. Kalian bisa simak dari A sampai Z. Di sini saya akan review sedikit tentang hipertensi jas putih. Pada prinsipnya, hipertensi jas putih itu adalah hipertensi yang hanya terjadi pada saat seseorang itu ketemu orang-orang berjas putih ya. Misalnya pada saat ditensi di depan dokter, ditensi perawat, ditensi di rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Nah, hipertensi jas putih ini memang kondisi yang biasanya dipengaruhi oleh suatu kecemasan di alam bawah sadar lah gitu ya. Dia tidak merasa takut katanya, dia tidak merasa cemas, tapi ada selalu pencetus yang sama kenapa dia tensinya tinggi. Nah, sebetulnya hipertensi jas putih ini perlu diobati atau tidak itu tergantung faktor resiko yang dimiliki oleh si pasien tersebut. Misalnya, dia memiliki diabetes juga, dia obesitas, atau dia juga memiliki kebiasaan-kebiasaan kayak hidup yang nggak sehat, memang lebih baik hipertensi itu meskipun hanya jas putih itu lebih baik diobati ya mungkin dengan dosis rendah seperti yang ditanyakan di medsos tadi ya. Tapi kalau orang tersebut tidak memiliki faktor-faktor risiko lain, sebetulnya bisa jadi murni ini hanya problem kecemasan. Jadi sebetulnya tidak perlu minum obat terus-menerus. Tapi kecemasan, rasa takut ini juga harus diatasi. Karena kalau enggak, hipertensi ini juga nantinya mungkin akan jadi bisa berlanjut juga ya. Jadi untuk mengatasi kecemasan dan rasa takut ini kadang-kadang mungkin Friends atau pasien itu harus mendapatkan pertolongan secara profesional, misalnya dari dokter spesialis jiwa. Spesialis kedokteran jiwa itu bukan berarti hanya menangani orang yang gila dalam tanda kutip ya. Tidak selalu, justru kasus terbanyak itu adalah kasus-kasus seperti kecemasan, depresi, sulit tidur ya. Itu malah jauh lebih banyak dari kasus orang-orang yang ekstrim, schizofren gitu ya. Jadi jangan takut, Friends, kalau mengalami hipertensi jas putih seperti ini, kalau takut juga dikit-dikit harus minum obat, ya berarti kecemasannya yang harus diatasi. Saya juga pernah menjelaskan kecemasan yang berkaitan dengan hipertensi di video saya yang ini. Karena pada prinsipnya hipertensi itu bisa atau tensi naik itu bisa sangat dipengaruhi oleh cemas ya. Karena dengan cemas biasanya denyut nadi meningkat itu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah harus diminum terus obatnya? Semoga sudah jelas tadi yang saya jelaskan. Memang harus diskusi dulu sama dokternya ya. Jadi apakah memang ini ada faktor resiko di orang ini yang resikonya besar supaya tidak berlanjut ya hipertensinya, jadi ya lebih baik minum obat. Tapi kalau memang tidak ada faktor-faktor resiko lain, bisa jadi ini hanya murni faktor kecemasan tadi, jadi sebetulnya tidak minum obat pun tidak masalah. Jadi gitu ya Friends, kira-kira jawabannya semoga jelas. Yang penting jangan diagnosis sendiri, jangan ngobat-ngobatin sendiri. Kalau bingung, kalau ada pertanyaan juga jangan hanya melihat medsos ya, karena di medsos juga sekarang banyak sekali sumber-sumber informasi yang belum tentu valid. Carilah dokter ahli, konsultan ginjal dan hipertensi, diskusikan dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dan self-diagnose ataupun self-treatment.